Kira-kira worth it gak sih Mbak masuk organisasi itu Mbak? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Matematika. Anyway, di episode kemarin aku belum kenalan nih. Kenalin, aku Naila. Kali ini aku tidak sendirian loh. Aku bakal ditemenin sama teman aku, yang teman aku ini adalah Duta Matematika. Kita sambut saja. Tara. Halo semuanya, masih inget kan sama aku yang kemarin diwawancarai sama Naila? Nah kali ini aku nemenin Naila buat wawancara ke Ketua Himatika Algebra, maaf ya. Nah siapa sih Nay? Siapa ya? Kita sambut saja Mbak Dira. Halo Kak Dira, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana sebelumnya congratulations buat Mbak Dira sudah terpilih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, thank you. Udah 3 bulan sih sebenarnya. Tapi masih berlaku kok. Enggak apa-apa. Keren banget gak sih cewek jadi Ketua Himatika itu? Enggak sih. Aku ketiga kayaknya. Oh, Enggak apa nyusul bubuan. Udah lah bang. Tahun depan siapa? Sufi, Naila. Skip dulu. Oke, gimana nih Mbak perasaannya jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika pada periode kali ini? Aduh. Rasanya gimana ya? Beban. Jujur banget loh. dari kemarin ngomongin beban gak sih? Iya, dari kemarin apa ya? Rasanya tuh sebenarnya bangga sih. Maksudnya kan bisa capai target sendiri kan ada kepuasan tersendiri ya pastinya ya. Maksudnya kayak wah gitu akhirnya bisa, dan pasti kan diakui orang-orang gitu loh. Cuma pas sudah menjalani ya alhamdulillah. Semangat. Ya tipes. Semangat Kak. Buat ini apa namanya di organisasi yang udah pernah diikutin selain di Himatika ini apa aja Kak? Sebenarnya kalau organisasi aku tuh nggak tertarik ikut organisasi dulu. Oh, belum tertarik awalnya. Jadi aku baru ikut organisasi tuh kuliah ini. Jadi bener-bener kayak baru aktif. baru ikut organisasi itu ya semester 2 kemarin itu baru Keren. ikut organisasi. Baru pertama kali langsung jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Ya soalnya effort banget ya Mbak. Iya, ya. semangat, Makanya semangat, sampai jadi Kak. Ketua Himatika. Nah, kenapa nih kira-kira Kak Dira ada kemauan untuk jadi Ketua Himpunan? Sebenarnya itu aku tuh gak tahu ya. Ceritanya panjang. Gimana? Bisa dijelasin ya gak? dikit lah. Jadi aku tuh kayak orang maju mundur gitu loh. Pengen jadi ketua itu maju mundur. Kayak Resikonya sama bukan sih, lebih ke aduh aku olehnya ketiga kayak. Jadi udah kita saya sebelumnya aku mau mohon maaf kepada Mas Dafa ya. Jadi aku tuh ngelihat pas kepengurusannya Mas Dafa tuh kayak gatel gitu loh. Gatel itu kayak aduh harusnya tuh gini, harusnya tuh gitu. gemas. Nah, Lebih gemas. gemas. ya. Harusnya tuh gini, harusnya itu gitu. Terus tapi kan sebagai orang yang nggak ada apa-apanya kan meskipun mau ngomong kayak gitu kan juga nggak bakal didengerin kan ya gitu loh. Tapi kalau dari segi kesiapan mental sajane nggak siap. Nggak siap. Terpaksa di. Sajane sih ya apa yang jelasin ya, pengen tapi nggak pengen gitu loh. Pingin tapi nggak Paham pingin. Pengen ya tapi itu? nggak pengen. Jadi pas oprek ke calon ketua itu aku itu sampai hari terakhir itu gak daftar. Sampai hari terakhir itu aku gak daftar. Terus habis itu kayak terkena bujuk rayu ya. Tapi aku saja ini berterima kasih banget sih sama cutting ini, you know. Soalnya aku inget kalimatnya dia itu, aku inget banget. Dia itu pernah bilang gini deh aku. Kamu daftar nggak daftar itu terserah, tapi pastiin kamu nggak nyesel karena kamu nggak daftar. Wow, kayak ini ada Bagus sih, sisi bagus, minus, bagus. ada sisi buruknya, Iya, ada sisi iya. positifnya. Jadi agak jadi susah ya jadi Mbak Dira. Jadi gara-gara dapet kalimat itu akhirnya kayak ya wes lah daftar aja. daripada nyesel Iya, duluan kan, bener. gara-gara nggak daftar. Bener. Setelah daftar, apa yang dirasain? Sebelum jadi ini ya, apa sebelum jadi dilantik jadi ketua? Maksudnya pas daftar itu apa yang dirasain? Apakah Mbak Dira yakin buat langsung diterima, atau apakah Mbak Dira masih gak usah diterima? Sebenarnya sih nggak tahu ya, mesti kayak
dibuat let it fly gitu loh. Tapi Oh iya ya. rivalku kan teman sendiri ya. Teman sendiri Iya. sekelas sisan. Jadi kayak pas kampanye itu sampai dikatain kalau kampanyenya nggak seru. Tapi kan kalau misalnya kita mau kampanye kan nggak enak ya jatuhnya. Iya. Soalnya teman sendiri gitu. Jadi ya wes let it fly. Bahkan pas kampanye tuh kita cacatan sampai kayak dia nih kampanye lapo ya, ngono males aku jangan sampai kayak ngono iku ana. Terus ya akhirnya ya wes suruh kampanye. Jadi nggak sing seheboh iku gue pengen, jadi kayak kan tujuan utama aku adalah daftar toh. Jadi Iya. urusan jadi nggak jadi itu urusan Tapi seru belakang. loh waktu kampanye Mbak Dira yang coblos nomor 1. Seru banget tau yang Tim yang ses semuanya, saya. iya tim sesnya, keren tim sesnya Mbak Tim Dira. ses saya itu. Seru banget mereka. Setelah dilantik jadi ketua nih, yang dirasain kayak wow, feel-nya apa? Feel-nya langsung kerasa sih. Kerasa Terus kayak- bedanya sama sebelum jadi kahim itu gimana? Bedanya sebenarnya nggak ada beda sih, maksudnya kayak hidup berjalan ya biasa aja, cuma lebih kerasa berat aja ya gitu. Pundaknya Kayak ada- mikirin tanggung jawab. ya, mikirin opreknya, terus habis itu kayak kriteria jadi anggota tuh kayak Oh. gimana, terus belajar dari tahun kemarin yang anggotanya itu banyak yang kayak gini, berarti tahun ini tuh harus gimana sih gitu, sampai perkara CV dan lain-lain itu tahun-tahun sebelumnya nggak ada, jadi baru tahun ini karena belajar dari tahun lalu kayak SDM-nya itu kan kurang ya, jadi kayak kita harus memperbaiki SDM di dalamnya gitu. Oh, aku lupa ceritain Apa fun tuh? fact. Apa tuh? Aku pemilu itu pas ulang tahun gue. Wow, happy birthday Mbak Dira. Udah lewat. Mas Wisnya tuh Udah lewat. kabulin nggak sih? Iya. Jadi kayak langsung berasa beban gitu loh, baru 20 tahun ini beban Sudah kenapa di sudah. Oh iya, Kepala pernah ingat dua. aku story-nya Mbak Dira kan, yang waktu apa? Ulang tahun ke 20 baru tahun. 20 tahun. Iya. Keren sih bisa. Ya, itu pas ulang tahun begitu. Nah, Mbak Dira kan jadi kahim nih nggak luput sama orang yang support sama orang yang nggak Nah. support kan. Buat Mbak Dira nih, tanggapannya buat Mbak Dira yang nggak support buat Mbak Dira gimana? Kayak haters gitu. Iya. Ya. Kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa maksa orang buat suka sama kita kan. Opini orang itu pasti banyak gitu loh. Ya. Terus kalau misalnya kita nurutin orang yang nggak suka, hidup kita tuh nggak bisa berjalan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang opininya itu jelek, ya udah dengerin aja. Selagi bagus diterima. Kalau misalnya malah nyakitin dan nggak bawa diri ke lebih baik, ya udah tinggalin aja. Gitu. Kayak Nagita Slavina ya. Mas, oh iya sorry. Kayak nggak mikirin apa yang mau ngebuat kita ke distract dalam kehidupan kita gitu kan, Mbak. Soalnya itu bakal ngehambat untuk kita. Tapi itu bohong. Ibarat. Pasti kepikiran sih, Iya pasti bener. kepikiran. Aku tipe orang yang mikir banget. Meskipun Kayak- mulutnya ngomong enggak, tapi dari rumah aku merenung kayak iya. Aku ya. ada salah apa ya Iya, kok dia aku kayak ada gini ke salah, aku kayak gitu kan. Wajar Oke sih sih. cewek. Iya. Oh, oke, cewek. oke. Oh, itu karena cewek ya? Iya, Oh, gitu. wajar sih. Aku juga gitu. Emang cowok nggak gitu ya? Soalnya Kayak cewek gitu. itu pakai perasaan. Kalau cowok itu pakai apa ya, Kak? Nggak Pakai Nggak nggak tahu. tahu. Nggak berani ngomong banyak kayaknya. Untuk Mbak Dira nih kan jadi kahim itu banyak kan anggota atau yang disebut anak-anaknya gitu kan. Buat Mbak Dira, tanggapan dari anggota-anggota yang sekarang nih di periode kali ini buat Mbak Dira apa? Plus minusnya mungkin. Masih 3 bulan loh. Iya, masih 3 bulan Belum sih. kelihatan. Kalau plusnya sih alhamdulillah dari tahun lalu itu lebih baik ya kalau aku ngeliatnya. Cuma ya namanya banyak kepala, kita kan nggak bisa kontrol banyak kepala ya. Ya adalah dari 45 orang paling 1 sampai 5 orang itu bener-bener bebel guys, dibilangnya itu ada pasti. Bebel. Nah, Bebel bahasa banget. apa ya bebel? Bahasa orang Surabaya kali. Nggak tahu. Orang mana sih, Kak? Orang Surabaya asli. Surabaya asli. Asli Surabaya. Surabaya mana, Kak? Surabaya itu Surabaya Barat, Ah, Surabaya Barat. Banyurip. Orang barat berarti bebel. apa sih? Maksudnya bahasanya orang itu loh, Surabaya Barat. Bebel itu Bebel. angel dikandani ngono lho, Rek. Oh. Tambeng. Tambeng mana namanya? Tambeng itu Sidoarjo aja. Ya Allah. Tambeng lah iki sih. Apa kasih duit? Oh, itu ngeblak aja. Dari Mbak Dira nih untuk mengatasi orang bebel gimana? Sajane sih dikerasi ya. Kalau orang bilang kan aku wes keras ya orangnya ya. Tapi aku ku sik perasaan ngono loh. Jadi kayak mau nyuruh dan lain-lain. Iku jadi kudu rada dipaksa, ngerti nggak sih? Jadi kayak delegasi. Di-push.
kayak delegasi, pas delegasiin iki kalimat sing paling aku nggak seneng ya. So ngomong iku nang ngene kayak kalau saya nggak mau gimana kak? Kenapa harus saya? Iku kayak aku langsung gak iso krungu kalimat ngono iku aku gak iso. Pasti aku langsung muntap, langsung marah ngono kan. Iku jadi mau nggak mau ya akhirnya dipaksa ngono loh. Kamu mau nggak mau urusan carry, aku milih kamu tak daftar. Karena kan dari awal juga kan ini toh kita screening ditanyai kan Iya. siap nggak kalau misalnya di pick dan lain-lain. Karena ya Mbak Dira nggak mungkin milih orang yang nggak punya kapasitas buat ngikutin itu kan ya Mbak. Jadi ya kalian nih kalau dipilih Mbak Dira itu harus siap dan apa mengupgrade kemampuan kita gitu. Ancen lek adekku iso melakukan iki. Gitu kan? Iya kan? Sup. Ya. Ada nggak sih cara khusus Kak Dira dalam memimpin organisasi? Contohnya Himatika Algebra. Kalau Apalagi kan katanya pertama kali ya. iya pertama kali. Gimana Kalau tuh? cara khusus sebenarnya gak ada sih, maksudnya ya kayak ikuti jalan aja gitu loh. Selagi dia nggak belok banget ya wes ikuti aja. Belok. Itu letoy lah. selagi dia nggak belok ya ikutin aja lah gitu. Cuma dia bilang keras, oh nggak ngerti ya, orang-orang bilang aku tuh orang yang keras, padahal menurutku biasa aja. Disiplin. Oh disiplin. Disiplin. Iya. Nah ya. tanggal 25 ya Nay. Apa aku nggak tahu. Ini loh Oh. upload. Oh iya, upload. Oh iya. Tanggal 25 Iya ya, aku Nay. juga di note loh. Minggu depan Kak. Ya tak note. Tapi Aduh. jujur banget Mbak Dira itu sangat-sangat orang yang disiplin sekali. Even hal sekecil apapun. Jadi kita tuh Ya, apa tuh namanya kayak kalau ada hal kecil tuh harus selalu diperhatiin gitu loh. Apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Apa perfeksionis? Ya, perfeksionis. Sebenarnya belum sih kalau sama perfeksionis. Ya udah hampir aja. Oke. dari sejauh Mbak Dira mimpin jadi ketua himpunan, evaluasi buat dirinya Mbak Dira itu gimana? Kurang tegas. Udah tegas. Ya Kurang sih. tegas, masih Kurang takut. tegas gimana lah? Masih takut. takut, iya masih takut. Maksudnya kayak aku mau ngambil tindakan itu jujur aja masih takut gitu. Padahal aku dulu sering ngatain Mas Dava. Iya. Harusnya tuh gini loh Mas. Tapi pas ngejalanin kayak aduh susah ya Ya, ternyata. ternyata kayak gini. Ternyata susah ya. Makanya kalau orang belum ngalamin sendiri tuh nggak tahu kan. Ya mau coba tahun depan. Nanya kita dukung. Tapi harusnya mungkin kurang ini aja, jam tayang nggak sih Mbak? Iya sih. Ketakutannya itu. Jam tayangnya kurang. Jam Makanya- terbang. Iya jam terbang. Jam terbang. Nah, buat nutupin kekurangan ini kan pasti kan butuh orang support system kan. Asik. Iya kan? support Iya nggak system. sih? Iya bener-bener. Nah, kedengeran kayak Mbak Dira nih support systemnya tuh awal-awal di masuk di himpunan matematika itu ada lah ya support systemnya itu seangkatan gitu. Awalnya seangkatan Dibahas bahaya ya dah. ini dibahas. Gak bahaya tadi. Gak bahaya dah. Bahaya kayak gini. dari Mbak Dira itu dari siapa aja sih? Yang nyupport sistem Mbak Dira Iya. itu siapa sih? Kok bisa sampai hebat Di kayak gini? titik ini perempuan ketua himpunan Aduh, lebay ya Mbak. Sebenarnya sejauh ini tuh apa ya, teman sama keluarga sih sebenarnya. Jadi kayak dari orang rumah, ayah sih lebih, itu nggak pernah batasin gitu loh, nggak pernah batasin diri buat explore dan lain-lain, itu nggak pernah batasin selagi tujuan utamanya tuh masih tetap jalan gitu. Terus kalau masalah support system yang lain ya pasti temen lah, kayak sebelum aku ngambil ini tuh aku tanya dulu, aku Kayak mau gini ya, pendapat-pendapat gimana ya, kayak gini gimana ya gitu. Iki fun fact maneh ya, jadi aku tuh pas daftar kahim orang rumah nggak ada yang tahu. Wah, tanpa restu orang tua. Orang rumah taunya itu Perasaan pas gimana? Waktu udah kepilih. pas kampanye kayak ya, pas kampanye tuh aku bilang, aku cerita misalnya aku daftar ya. Reaksinya gimana Kak? Ya nggak apa-apa, soalnya kebetulan kakak aku dulu juga ketua himpunannya Jen nggak sih? manajemen perhotelan UNER. Wih. Fakultas Kak Vokasi. Dira ini berapa bersaudara? 3, aku anak tengah. Oh ya adiknya cowok itu nggak sih? Iya, adanya cowok. Berarti ada sosok panutan di keluarga yang Iya sih sebenarnya, kayak apa ya, ngeliat mbakku itu apa ya, iri, ngerti gak sih, kayak Iya, iri iya, terus iya, iya, iya. pengen tapi gak siap kayak gitu tuh ada Cerita gitu. anak tengah. Benar Cerita anak kayak sebenarnya juga dari orang tua gak menuntut, cuma kan dari kitanya kayak ke pressure. ke pressure
duh kakakku kayak gini masa aku nggak tahu. Iya, betul Terus banget. aku ikut duta itu juga karena dia finalis dutanya vokasi waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi kayak ya ke pressure sih. Sebenarnya juga nggak ada yang menuntut buat aku jadi begini-begini, nggak ada. Cuman keren ya gitu. Terus akhirnya kayak wah matematika punya, coba aja kali ya. Dan aku nyobanya juga 2 kali. Cuma tahun sebelum tahun 2021 itu nggak jadi ikut karena ada lah Masalah intern. enggak masalah temen maksudnya. masalah temen. Selama ini hal yang jadi keinsecurean Mbak Dira itu sebuah apa sih? Apa ya? Apa yang jadi insecure itu gimana? Kalau ditanya, Tapi pernah nggak sih insecure gitu? Pernah lah. Pertanyaannya. Nah pernah kan? Nah Ya itu kali insecure. gak pernah. Apa yang bikin Mbak Dira itu insecure gitu? Ya apa ya ngomongnya ya? Sejauhnya ini gak penting sih, Rek. Maksudnya ini gak penting, gak boleh nggak ngerti karena ini pemikiran muncul karena dengan banyaknya beban yang aku terima ya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya butuh teman cerita. Tapi aku gak mau pacaran. Aku butuh teman cerita tapi aku gak mau pacaran kayak gimana. Cuma lihat teman-teman kan kayak wah punya pasangan dan lain-lain gitu kan. Tapi aku gak mau pacaran. Tapi teman cerita kan nggak harus pacaran kan Mbak? Iya Iya kan? mau loh jadi Iya, kamu teman mau cerita. berarti? Mau. Oh, Teman mau. tidur juga boleh. Bahaya tuh. Cewek-cewek sih. Oh. Kenapa sih? Iya. Gimana? Udah dapat teman curhat nggak? Belum sih. Maksudnya kayak Masih OTW ya? Apanya yang OTW ini? Soalnya kita kalau mau cerita ke seseorang itu nggak Mikir gitu. iya loh. benar Si mikir. nggak suka rangger ngono loh, paham nggak sih? Pasti kita tuh bakalan mikirin Milih-milih lah. gimana orang itu nerima terus feedbacknya ke kita itu kayak gimana, Iya, pasti kita benar. mikir Masih di satu prodi kan Mbak? Atau prodi sebelah? apa sih. Maksudnya teman curhatnya ini ya? gak ada. Oke, yang motivasi Mbak Dira Motivasi apa? sampai di titik ini buat survive hidup. Sebenarnya motivasiku buat survive itu berarti kalau misalnya nggak ada yang motivasi metong gua. Loh, iya loh Mbak. Kalau nggak ada motivasi untuk hidup, kita nggak bisa maju. Mbak. Ada sih. Apa tuh? Ada, aku pengen sukses terus aku pengen banget punya anak guys. Karena jadi aku tuh mikirnya tuh kayak ada yang perlu diperbaiki kan, paham nggak sih? Jadi kayak aku sekarang kayak gini. Oh, iya, Terus iya, nanti iya, kalau misalnya paham, aku punya anak, aku nggak mau anak Iya. tuh kayak gini gitu loh, kayak gitu. Jadi Mbak Dira nih mau nikah muda. Kok kayak gitu sih kamu tuh sih? Kan calon nih ya apa ya? Enggak sih, selesaiin dulu lah satu. Karena semua itu butuh ilmu ya Mbak Iya, untuk benar. menjalani. Kalau kita nggak ada ilmu, runtuh. Oke lanjut. Jadi sendu. Kasih musik melo nggak sih harusnya? Ya harusnya nanti kasih edit melo. Tapi Mbak Dira nih ya orang-orang yang tipikal orangnya nekat gitu ya Mbak? Lagu Apa pepet. harus mikir panjang gitu? Atau Kayak harus terjadwal, mikir panjang ini nanti konsekuensinya gini di akhir. Atau langsung gitu, nekat. Pikir panjang sih sebenarnya. pikir panjang? Pemikir berarti Pemikir banget. banget. Mm-mm. Kelihatan sih. Oh gitu kan. Jadi sebenarnya aku mau daftar Kahim tuh setelah dibilangin gitu aku tetap mikir. Aku kayak bikin 2 plan gitu loh. Bikin 2 plan di kertas. Kayak misalnya kalau aku cuma jadi anggota biasa tuh nanti aku bisa ngapain aja dan lain-lain. Kalau misalnya aku ikut plan apa yang nggak bisa tak dapat terus negatifnya dari dua-duanya itu apa gitu. Aku bikin kayak gitu dulu sih. Keren sih tapi kalau udah punya tujuan gitu loh Mbak. Nggak yang ngikutin alur aja. Soalnya nggak bisa diem di rumah. Jadi meskipun aku gak jadi ketua yang di sini ya, aku bakalan cari kerja. Bagus sih itu. Soalnya kalau kita nih pemuda-pemudi kalau nggak punya banyak pengalaman itu kayak ngabisinnya Eman, iya eman. Iya. Mending ngabisin usia di waktu muda daripada kita Habisin usia. maksudnya Kan kita juga nggak tahu ya kedepannya Iya. bakal Iya, gimana, benar. ngikutin. daripada kita was tua itu kayak penasaran. Iya, harus explore lah mumpung masih muda gitu kan. Nah, ada nggak sih goals buat Kak Dira di periode ini? Goals Wishlist. apa ini? Wishlist. Di tahun ini. Goals di Iya, tahun ini. periode ini kan jadi kahim. Oh, tahun maksudnya ini. di Iya, pengurusan periode. tadi ini. Sebenarnya goalsku itu apa ya? Sebenarnya goalsku cuma semoga Gematika berjalan dengan lancar. Ya Allah Gematika. Karena Ya, dari tahun ke tahun itu kayak ya itu
proker besar itu gitu. Iya. Awalnya tuh kan dijadiin satu tuh karena Hafla kan nggak ada toh, jadi Iya. satu kan. Biar oh ya wes proker gede ini satu aja gitu, fokusnya di satu gitu. Lah kok Muswil datang kepadaku dan harus dilakukan itu kayak Itu lebih gede lagi nggak sih? Soalnya ranahnya kan nasional. Iya. Itu misal Mas Dian gak turu kayak aku nggak akan menjalani Muswil ini sih. Tapi Gematika terlalu gede, Mbak. Aduh, gak ngatasi. Jangan gitu kan, jangan Iya, pesimis. iya. Kita harus semangat dong. Semangat Gematika. Doain semoga lancar sampai Iya, for Acara your information. Jadi Matematika itu punya acara Gematika. Jadi kalian saksiin acara Gematika. Tunggu acaranya. Tunggu. Coming soon acara Gematika di periode kali ini. Seru banget. ya barangnya rangkaiannya banyak banget. banyak banget item seru. acaranya. Kayak kalian harus menantikan sebuah acara ini karena acara seru banget. Banyak hal-hal yang baru yang tahun kemarin juga nggak ada. Betul. Jadi Upgrade lah ya. tunggu. Amin. Tunggu tanggal mainnya. Nah, terus kalau bahas soal goals ya tadi kan ke organisasi. Sekarang kalau pribadi Kak Dira sendiri gimana? Kalau goalsku tahun ini sebenarnya cuman ini sih, kayak bisa fokus pendidikan ya fokusan loh. Karena jujur semenjak jadi kahim rada Pecah gitu. Betul. pikiranku nggak iso. Ya gimana ya Mbak manajemen waktunya buat Iya. Mbak Dira Iya. antara pendidikan sama ininya loh organisasinya. Kalau manajemen waktu sih sebenarnya semester 4 ini tugasnya nggak senemen semester kemarin ya. Maksudnya semester kemarin itu jurnal itu sampai ada 3 dan lain-lain. Jadi kan kayak bener-bener butuh waktu sehingga ngerjain toh. Ya kebetulan ini anak jurnal sih. Cuma ya nggak seberat iku. Jadi ya tapi nggak boleh nyepelein sih, Rek. Cuma aku nyepelein iki kali contoh. Jadi kayak aku wes lengah ngono lah, karena pas pulang dari rumah aku kok wis berasa capek, ngerti nggak sih? Kena 2 SKS aku rasanya kayak mual muntah, masuk angin. Keren. Ya apalagi kan matematika ya. Iya. Keren. Aku aja masih kayak ih gila ya Mbak Dira, kayak di organisasi itu kayak up terus. Selalu ikut di event-event Imatika itu selalu ada, terus pendidikannya juga nggak ketinggalan, itu kayak suatu yang keren gitu. Terus kalau ngingetin orang itu selalu tepat waktu. Semua orang itu kayak tugasmu ini diingetin. Jadi emang Mbak ini nggak ada tugas. Mau nggak sih? Ngurusin orang lain tapi kayak Iya. Mbak Dira apa namanya tuh kayak iya Bu ya. Ngurusin diri sendiri dulu aja gitu teh. Iya. Maksudnya tuh jangan itu Mbak Dira apa namanya kasih lah istirahat buat Mbak Dira gitu. Iya. Kasihan gitu. Ya aku Mbak Dira. diperhatiin ya, aku lapar deh terbang. Ya bahas-bahas soal waktu yang manajemen waktu. Nah, apa aja sih yang dikorbanin Kak Dira jadi kahim? Pasti ada dong. Nggak ada lah ya, apa aja gitu. Sebenarnya aku kan lumayan deket sama keluarga ya, jadi semenjak jadi kahim kan jarang kayak keluar kota juga kan. Family time-nya kurang ya, pasti kan ya udah nggak ikut Iya. kayak jalan-jalan dan lain-lain. Terus sama nggak ini sih, nggak bisa kerja. Jadi sebenarnya aku dari SMA tuh kayak punya keinginan untuk bekerja dan Part-time. menghasilkan uang gitu loh. Gitu. Tapi bisa kecapai itu pas SBM, kan pengumuman SBM sama masuk kan masih lama pol Iya. kan ya gitu. Terus akhirnya ya udah aku apply kerja dan alhamdulillah masuk. Keren ya. Sampai sekarang. Udah nggak, semenjak jadi kahim aku mundur karena takutnya nggak bisa apa Jadi ya, ngorbanin nggak pernah kerjaan demi kahim. Wow, ih, keren. keren. Terus pasti Mbak Dira ngerasain minimnya pemasukan kalau nggak kerja. ikut. Sebenarnya sih, Apalagi organisasi kan bayar Iya, ini, bayar itu betul. ya nggak sih? Gimana tuh Kak cara ngatasinya? sebenarnya sih kalau masalah keluar uang buat organisasi dan pendidikan nggak dari orang tua nggak masalah sih. Kan Jerbasuki mau beo ya. Asik. Ya kan? Surabayanya. Iya. Gitu. Surabaya Jadi kalau misalnya banget. kita buat pendidikan, buat explore diri aja nggak mau keluar uang kan ya gimana gitu loh. Kan ya nggak mungkin juga sih gitu. Jadi dari orang tua juga nggak masalah, pokoknya asal bilang gitu. Iya. Cuma sedihnya ya kalau dulu masih kerja kan ya lumayan masih punya Iya. simpenan gitu. Tapi kayak nggak sekarang cuma sudah- gantungin uang dari orang tua gitu. Bisa lah uangnya buat kencan gitu ya. Kencan sama angin. Kira-kira worth it gak sih Mbak masuk organisasi itu Mbak? Kalau menurutku sih worth it ya. Meskipun aku yakin kalian pernah dapat ini FYP sering banget kayak jangan masuk organisasi Iya. yang Betul. begini Iya, iya. apalagi begini itu pasti banyak kan. Betul. Goyah nggak?
Gaya Ya kan waktu aku masuk organisasi itu karena Iya, aku juga Oh, di gitu. PC kan Iya. dulu. enggak karena ada something wrong jadi aku masuk Something gonna change. jadi aku masuk jadi aku nggak berharap keterima atau enggak sih tapi alhamdulillahnya diterima. Sesuai kan? Sesuai. Sesuai apa yang dimau kan? Mbak Dir jangan disopil orangnya di sini. Gak bahaya tuh. Aku punya apa dalam Tahu. Nggak apa-apa. lupakan ayo bahas apa coba? Aku lupa. Habis dari organisasi worth it enggak? Oh, worth it enggak. Iya. Kalau menurutku worth it sih. Karena kalau misalnya kita cuma jadi orang kupu-kupu ya, kuliah pulang ya udah kayak nggak punya pengalaman gitu loh, ngerti nggak sih? Meskipun orang-orang bilang Juga. berat banget, ngapain ikut organisasi, mending di rumah istirahat dan lain-lain. Itu bener sih, Rek. Maksudnya kayak ya hal itu bener, Lek. Kalian yang fokusnya untuk kesehatan mental dan lain-lain. Iya. Cuma kalau menurutku worth it sih. Maksudnya pengalaman itu perlu dan pasti apa ya, dari situ kan kalian bisa belajar banyak hal sih, meskipun hal sepele itu kan pasti juga kita Kalau belajar kecil banget itu udah kayak progres nggak sih? nah kayak gitu itu kan. Jadi mulai dari kepemimpinan, public speaking dan lain-lain, ngomong di depan orang banyak itu Iya, kan betul. juga nggak semua orang dapat gitu loh. Kalau kamu nggak mau cari gitu kan, jadi kan dengan ikut organisasi kan mau nggak mau kamu belajar hal itu kan. Iya. Betul sih. Menurut Kak Dira itu lebih baik mana jadi mahasiswa kuliah kerja atau organisasi? Kuliah yang ikut organisasi. Soalnya kalau kita kerja dapat uang ya, Iya sih. capek dapat uang. Kalau organisasi kita capek Dapat malah- relasi. Maksudnya perbandingannya gitu Iya. gitu loh. Kalau ini kuliah kerja capek dapat uang, tapi kalau yang organisasi capek keluar tapi uang, iya keluar dapat uang. relasi. Iya dapat relasi. Sebenarnya ini aduh malah bagaimana. Chemistry-nya hilang. Gimana? Kalau menurutku tergantung perspektif orang juga ya kan ya. Betul. Sebenarnya kan kalau dari segi pengalaman dua-duanya pasti dapat pengalaman kan, dengan Iya. kerja juga dapat pengalaman, organisasi juga dapat pengalaman. Cuma ya tergantung aja lebih kemana gitu loh. Kalau misalnya kerja butuh uang kan ya udah ya kuliah kerja aja. Tapi kalau dirasa dari keluarga terus orang tua juga sebenarnya nggak menuntut kita buat kerja gitu loh, ya udah ikut organisasi aja dulu gitu. Tapi gak tahu ya ini buat aku tapi dengan kalian ikut organisasi itu pasti bakalan kedorong gitu loh, kayak tahun depan aku tak magang, tak cari kerja apa freelance ya dan lain-lain, itu pasti ada kok. Iya sih. Aku juga ngerasain. Aku sebenarnya juga nggak pernah ikut organisasi. Periode ini aku kayak tahun ini tuh kayak aku jadi ikut organisasi. Kayak aku ngeliat teman-teman aku yang kayak kubu-kubu ke, ya Allah enak gitu loh. Mau kayak Ya kuliah selesai langsung pulang gitu ya. Ya aku pernah gitu Pak Yohan dulu. Pengen pulang. Ini apa namanya? Pesan buat mahasiswa yang jadi kupu-kupu gimana Kak? Nanti jadi Sebenarnya sih kayak nggak apa-apa jadi mahasiswa kupu-kupu itu nggak apa-apa, cuma tetap apa ya, ambillah 1-2 kepanitiaan buat pengalaman gitu loh. Nggak harus jadi pengurus, karena kan kita juga ada oprek dan lain-lain, ikut kegiatan yang kecil-kecil dulu aja kayak matrikulasi atau sigma nantinya. Itu kan seenggaknya punya pengalaman di situ gitu loh. Karena pengalaman itu penting banget pas interview kerja. ya, apalagi kita kalau skripsi harus ada sertifikat nggak sih, Iya Kak? benar, skek gitu. Iya, skek. Satu kalimat buat calon mahasiswa baru yang nanti di periode selanjutnya yang pingin ikut berorganisasi Kak. Tetap fokus tujuan juga sih, jadi kayak apa ya namanya, bagi waktunya kudu pinter-pinter aja sih. Manajemen waktu. Manajemen waktunya kudu pas, biar nggak kayak aku. Nggak boleh ditiru ya. Oke, karena ini sudah di ujung acara, aku sama Sufi mengucapkan terima kasih. Aku juga terima Udah kasih ngeluangin ya. waktu buat Ya. datang ke sini, terus motivasinya. Ya. Semoga proker-proker yang ada di Himatika terrealisasikan dengan baik, sempurna dan lancar. Semangat buat Kak Dira sampai Iya. akhir periode. Iya. Semoga kuat ya Kak ya. Alhamdulillah nggak lama. Semoga dapat support system dan teman Secepatnya ya. di mana Pro di sebelah. Oke Mbak Dira, ayo kita akhiri acara ini dengan Dengan jargon Himatika Himatika. Algebra. Aku yang mimpin. Iya.
Ingat toh? Ya, ingat. Soalnya kayak episode kemarin gak diangkat. Sedih banget aku nontonnya. Bisa-bisanya. Oke, satu dua tiga. Himatika Algebra, satu kata, satu jiwa. Himatika Algebra pasti bisa.